يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Segenap kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini umat muslim berbahagia dengan kebahagiaan yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Bis-shaimi farhatun 'indal fitri wa farhatun 'indal liqa. Untuk orang-orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka, kebahagiaan ketika berhari fitri, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, umat muslim pada hari ini berbahagia karena mereka telah menyempurnakan bulan puasa, melaksanakan kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh. Akan tetapi barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah, dengan berhentinya bulan Ramadan bukan berarti kita telah mencapai finish untuk beramal. Dengan berakhirnya bulan Ramadan bukan berarti kemudian kita berhenti beramal. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Fa'idha farahta fansab. Apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, beralihlah menuju urusan yang berikutnya. Kita kalau sudah selesai beribadah, selesai dari satu ibadah, menuju ibadah berikutnya. Jadi dengan berhentinya bulan Ramadan bukan berarti berhenti beramal. Karena sesungguhnya yang kita ibadah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhannya Ramadan. Bukan yang kita ibadah itu Ramadan, bukan. Tetapi yang kita ibadahi adalah Rabbu Ramadan, Tuhannya Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah, sesungguhnya Tuhan yang kita harapkan dengan puasa, dengan bacaan Al-Quran kita, dengan sholat kita selama di bulan Ramadan, itu juga yang nanti kita harapkan rahmatnya, keridhaannya di selain bulan Ramadan. Itu juga yang nanti akan menyiksa orang-orang yang mereka lalai di selain bulan Ramadan. Maka dengan berhentinya bulan Ramadan, jangan kemudian berhenti dari beribadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin, kematian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Segenap kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan yang paling besar yang semestinya dijaga oleh kaum muslimin adalah salat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Hafidhu ala salawati was salatil wusta
Wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jagalah oleh kalian salat-salat 5 waktu dan juga salat asar, dan berdirilah menghadap Allah dengan tunduk. Jika kalian dalam keadaan cemas, jika kalian dalam keadaan khawatir, farijalan aw rukbana, maka kerjakanlah salat dengan berjalan kaki atau dengan menaiki kendaraan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya beriman supaya menjaga salat, baik itu di saat aman ataupun di saat ada kekhawatiran. Dalam kecamuk perang misalkan, tetap diperintahkan untuk menjaga salat padanya. Kalau tidak memungkinkan untuk salat berjamaah ketika terjadi kecamuk perang, maka lakukan salat sesuai yang dimampui, entah dengan berjalan kaki atau dengan menaiki kendaraan. Ini menunjukkan bahwa salat merupakan ibadah yang sangat agung, yang sangat-sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita jaga. Karena salat itu merupakan hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang nanti akan pertama kali dihisab antara hamba dengan Allah di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bainal 'abdi wa rabbih as-shalah. Yang pertama kali dihisab antara seorang hamba dengan Allah adalah salat. Kalau salatnya baik, maka seluruh amalannya pun akan baik. Kalau salatnya baik, ketika dihisab salatnya baik, maka setelahnya akan mudah. Akan tetapi kalau ternyata salatnya tidak baik, maka setelahnya lebih susah. Kalau salatnya sudah rusak, maka akan rusak juga amalan-amalan yang lain. Oleh karena itu jangan lupakan salat. Rahimani wa rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkan keluargamu untuk mengerjakan salat dan bersabarlah atasnya. Kami tidak meminta kepadamu rizki, kamilah yang memberi rizki, dan akhir kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Coba kita renungkan ayat tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya para pemimpin keluarga mereka memperhatikan salat keluarganya, istrinya atau juga anak-anaknya. Diperintahkan supaya mereka mengerjakan salat. La nas'aluka rizqa, kami tidak memintamu rizki. Diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya tidak mengkhawatirkan tentang masalah rizki. Karena Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang membagi-bagi rizki. Allah lah yang menanggung rizkinya. Maka barakallahu fikum, hendaknya ayat ini direnungkan oleh para orang tua, agar bagaimana yang dia menjadi fokus perhatian terbesarnya terhadap anak-anaknya adalah tentang sholatnya. Jangan mengkhawatirkan tentang rizkinya atau masa depannya. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanji, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Kami tidak memintamu rizki, kamilah yang memberi rizki. Jadi jangan mengkhawatirkan tentang rizki anak-anak, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua itu bukannya memberi rizki,
Rahimani wa rahimakumullah. Tapi yang memberi rezeki adalah Allah. Oleh karena itu, perhatikanlah salat-salat anak-anak kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan supaya memperhatikan salatnya, tidak mengkhawatirkan rezeki. Karena yang namanya masa depan itu yang berkesudahan yang baik. Masa depan itu bukan rumah yang mewah, bukan harta yang melimpah, bukan tanah yang dia miliki banyak. Bukan itu, tetapi masa depan yang baik adalah di surga. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini mengingatkan tentang masa depan yang hakiki, wal aqibatu littaqwa. Dan akibat atau akhir kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u 7 sinin. Wadribuhum 'alaiha li'10." Perintahkanlah anak-anak kalian supaya mengerjakan salat ketika mereka memasuki usia 7 tahun. Dan pukullah mereka kalau tidak mau mengerjakannya kalau sudah sampai umur 10 tahun. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya supaya menanamkan pendidikan tentang sholat kepada anak-anak sejak usia dini. Sejak anak memasuki usia 7 tahun ditanamkan kepadanya sholat. Diperintahkan untuk selalu mengerjakan sholat, datang waktu sholat diperintahkan. Ketika sudah sampai umur 10 tahun kok masih susah untuk diperintahkan untuk sholat, enggan untuk mengerjakan sholat, dipukul dengan pukulan yang ringan, pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyiksa. Tetapi barakallahu fikum, banyak dari kalangan orang tua yang salah dalam memahami hadis ini. Mereka memahami hanya mengambil bagian dari akhir saja. Wadribuhum 'alaiha li'10, hanya mengambil bagian ini saja. Pukul mereka kalau sudah sampai umur 10 tahun belum mengerjakan sholat. Hanya mengambil bagian ini saja, tidak mengambil bagian yang pertama tadi, menanamkan pendidikan sholat sejak usia 7 tahun. Hanya mengambil yang tadi, kalau sudah sampai usia 10 tahun, pukul kalau tidak mau mengerjakan. Jadi anak ketika dari umur saat dia lahir sampai umur 7 tahun, sampai umur 10 tahun, tidak pernah diajarkan sholat, tidak pernah diperintahkan untuk sholat. Kemudian ketika berumur 10 tahun, orang tua memerintahkan si anak tidak mau, langsung pukul. Yang seperti ini beliau. Yang benar itu sejak usia 7 tahun itu diperintahkan, diajarkan tentang sholat sampai terus setiap harinya. Kalau kita hitung-hitung itu berapa kali perintah sholat padanya nanti, dari sejak 7 tahun sampai 10 tahun ada lebih 5.000 kali perintah. Satu hari kan 5 kali sholat, 1 tahun 365. Ya, 365 dikali 3 ada 1.000 lebih. Barakallahu fikum. Ya, jadi sangat pentingnya di sini menanamkan pendidikan sholat sejak mereka usia dini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat peduli dengan sholat anak-anaknya, dengan sholat anak-anak yang mereka masih di usia dini. Ketika sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bermalam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pulang ke rumah mendapati Ibnu Abbas dalam keadaan sudah tidur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada keluarganya, kepada istri beliau Maimunah, bibinya Ibnu Abbas, "Ashallal ghulam?" Apakah si anak ini sudah sholat? Dia ini kepedulian Nabi terhadap sholatnya anak-anak. Dia sudah tidur, dia khawatirkan kalau nanti ternyata belum sholat.
Nabi bertanya, apakah si anak sudah sholat? Rahimani wa rahimakumullah. Pernahkah kita bertanya seperti ini kepada anak-anak kita atau adik-adik kita? Di saat datang waktu sholat, mereka tidak ada di rumah, di masjid juga tak kelihatan. Apakah kita pernah bertanya seperti itu? Apakah dia sholat? Di mana dia sholatnya? Rahimani wa rahimakumullah. Petunjuk Nabi merupakan petunjuk yang paling baiknya. Ini petunjuk Nabi, memerintahkan kepada anak-anak supaya sholat sejak mereka usia dini dan juga memerhatikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ada yang bertanya, mengapa kita menanamkan pendidikan sholat kepada anak-anak sejak usia dini? Maka jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. In wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jadi sholat itu yang dikerjakan dengan benar, yang dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan mencegah diri seorang dari berbuat kejelekan, akan terjaga dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Rahimani wa rahimakumullah. Coba kita perhatikan sekarang para pemuda, khususnya di zaman kita sekarang ini, dekadensi moral merajalela. Kerusakan akhlak sudah bukan rahasia lagi. Perzinahan, pencurian, minum minuman keras, dan tindak-tindak kejahatan yang lainnya yang itu melibatkan anak-anak di bawah umur, yang melibatkan para pemuda. Mereka bukan korban tetapi sebagai pelakunya. Betapa banyak kalau kita baca sekarang ini di media massa ataupun kita lihat sendiri bagaimana kerusakan para pemuda. Rahimani wa rahimakumullah. Tentunya hal ini menjadi perhatian buat kita. Karena yang namanya pemuda, para pemuda itu adalah generasi penerus bangsa. Inna fi yadis syabab amrul ummah wa fi aqdanihim hayatuha. Sesungguhnya di tangan pemuda lah itu urusan umat. Di bawah kaki-kaki mereka keutuhan suatu bangsa. Akan tetapi kalau para pemuda, para generasi penerus bangsa ini rusak akhlaknya, moralnya mengalami dekadensi, maka apa yang akan diharapkan nantinya? Sementara innamal umam akhlaquhum madafiyah, fa in baqiyat akhlaquhum dahabu. Sesungguhnya eksistensi suatu bangsa itu kalau akhlak masih dijunjung tinggi, budi pekerti masih dijunjung tinggi, tetapi ketika akhlak, moral sudah rusak, maka bangsa pun akan lenyap. Banyak terjadi kerusakan. Rahimani wa rahimakumullah. Maka menanamkan pendidikan sholat sejak usia dini sebenarnya itulah upaya preventif, upaya pencegahan agar kerusakan-kerusakan itu tidak terjadi. Karena sholat itu merupakan benteng pertahanan moral. Sholat itu sumber kebaikan, ibarat perisai yang akan melindungi seorang dari kerusakan-kerusakan. Maka barakallahu fikum, perhatikan perkara sholat ini. Karena sholat apabila itu baik, maka keadaan akan baik. Sholat apabila jelek, maka keadaan pun akan jelek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang keadaan apabila salat sudah dilalaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salawat wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Maka datanglah sesudah mereka generasi yang mereka menyia-nyiakan salat. Mereka mengikuti hawa-hawa nafsu. Maka kelak mereka akan menjumpai kerugian yang nyata. Ini ketika salat sudah ditinggalkan. Salat sudah tidak dipedulikan. Adha'us salat, ketika mereka meninggalkan salat, menyia-nyiakan salat. Wattaba'us syahawat, setelahnya mereka akan mengikuti hawa nafsu. Mereka akan mengikuti sesuai selera dirinya, tidak peduli halal atau haram, tidak peduli itu baik atau jelek, tidak peduli itu memberi kebaikan atau merusak. Kapan ini terjadi? Ketika suatu kaum mereka menyia-nyiakan salat. Kalau sudah seperti itu keadaannya, maka banyak terjadi kerusakan. Mereka kelak akan menjumpai al-ghayy, kerugian yang nyata. Apa itu al-ghayy, kerugian yang nyata? Al-ghayy adalah wadin fi jahannam. A'addallahu. Al-ghayy adalah lembah di neraka jahannam yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk az-zani al-musirru 'ala zina wa akilir riba wa syaribil khamri wa li ahlil uquq. Lembah di jahanam yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang berbuat zina, terus berbuat zina. Untuk orang-orang yang memakan riba, untuk orang-orang yang meminum khamr, dan untuk orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak, ini berawal dari apa tadi? Menyia-nyiakan sholat, setelahnya dia mengikuti hawa nafsunya, sehingga dia itu melakukan perzinahan, meminum khamar, sampai pun kedua orang tuanya dia durhakai. Hingga kelak akhir kesudahannya apa? Al-ghayyu, kerugian yang nyata, yaitu lembah di jahannam. Maka barakallahu fikum, sejatinya menjaga sholat itu menjaga keutuhan generasi bangsa, menjaga keutuhan suatu negara. Barakallahu fikum. Maka kita sebagai orang tua atau sebagai kakak, perhatikan pertama kali sholat kita, kemudian yang berikutnya juga sholat anak-anak kita ataupun adik-adik kita. Rahimani wa rahimakumullah. Hada ma aqul wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.